saya akan coba menyampaikan mengenai bagaimana menyusun proposal KIBM ini. Tapi khusus kali ini kita hanya membahas mengenai KIBM di bidang akademik. Oke, ada beberapa hal yang saya lewati saja, jadi untuk menyingkap, tapi ini perlu saya sampaikan. Jadi prosesnya nanti untuk akademik, kemudian untuk vokasi, ataupun difabel, itu sama prosesnya. Jadi yang pertama nanti ada sosialisasi dan workshop seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian setelah itu nanti ada pendaftarannya online, gitu ya. Jadi tidak ada kirim-kiriman, tapi langsung online dikirim. Maksudnya tidak ada kirim-kiriman fisik, langsung online. Nanti alamatnya nanti kita akan share, begitu ada di panduan. Kemudian setelah itu nanti ada tim review yang akan mereview proposal dari adik-adik mahasiswa, apakah memang layak untuk diteruskan, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, nanti akan ada penetapannya dari Puspresnas, begitu, Pusat Prestasi Nasional. Ada 3 hal yang setelah penetapan. Itu ada pelaksanaan bisnis, kemudian di sana itu Anda akan dapat stimulus, begitu ya, pendanaan stimulus. Nah, ini bisa dikatakan tambahan modal untuk pengembangan. Kemudian tentunya Anda ada dosen pendamping nanti yang akan mendampingi Anda di kampusnya masing-masing. Nah, kemudian di akhir-akhir bulan November ya, kalau nggak salah, ada sih tanggalnya, nanti saya akan atau kami akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kalau dulu gitu ya, misalnya dulu kalau Monef itu kita datang, kita cek ya, tapi kita lihat nanti perkembangannya apakah memang sudah memungkinkan atau belum. Jika belum ya nanti kita akan lakukan secara online. Setelah itu dari pelaksanaan bisnis nanti dari hasil Monef nanti tim reviewer begitu akan mengusulkan nama-nama untuk sharing session. Jadi sama seperti ini, tapi pembicaranya bukan saya, bukan Mas Rio, bukan Mbak Atalia, tapi para peserta yang memang dipilih oleh para reviewer tadi. Tentunya ada beberapa kriteria. Baru setelah itu ada sharing session. Nah, ini yang penting nih, kenapa ngundang Mas Rio hari ini. Jadi yang bisnis-bisnisnya mahasiswa nanti, mana yang berpotensi haki. Tapi semuanya kita lihat, begitu ya, mana yang berpotensi haki. Nah, harapannya kalau memang mereknya bagus, mumpung belum didaftarkan orang, mumpung belum besar, begitu ya, sudah daftarkan dulu. Termasuk yang lain, kalau memang ada potensi paten misalnya, silahkan aja. Kira-kira seperti itu. Nanti ada konsultasi. Kemudian selanjutnya ada KIBM Award. Nah, di sini ada seperti lomba begitu ya. Lomba nanti yang memutuskan siapa? Yang memutuskan adalah Dewan Juri. Juri nanti akan melihat, akan menilai dari sekian banyak yang lolos ini, mana yang akan menjadi juara, begitu ya. Juaranya, tapi tentunya nanti akan dibuat sedemikian rupa, karena bisnis itu kalau mengatakan juara, juaranya siapa ya nggak jelas juga, gitu ya. Tapi nanti ada kriteria tertentu yang akan dibuat oleh tim juri, yang akhirnya akan ketemu juaranya. Nah, setelah itu, nah ini di akhirnya ada temu investor. Nah, teman-teman, adik mahasiswa nanti kita akan coba gandeng beberapa investor, jadi silahkan nanti adik-adik bisa ngobrol langsung kepada investor. Nah, investor ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan pertama adalah Anda akan mendapatkan masukan yang baik untuk pengembangan bisnis Anda. Kemudian yang kedua, bisa jadi investor ini tertarik gitu ya, tertarik tiba-tiba oke, saya invest untuk bisnismu gitu. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini secara keseluruhan rangkaian kompetisi inovasi bisnis mahasiswa Indonesia atau KIBM 2020. Kemudian
dasar hukumnya, nih kalau ini tadi Mas Rio, ini penting banget, tapi saya lewatin sekarang, biar waktunya tidak apa namanya lewat nanti. Ya, eh, kegiatannya, jadi ini ada tadi sudah ini sekarang ini sosialisasi, kemudian ada pemberian insentif tadi ya untuk stimulus begitu, nilainya 5 sampai 15 juta, nanti tergantung dari pengusulan Anda, kemudian akan direview nanti, bisa jadi dikurangi, pas ternyata mengusulnya 15 juta, pas lihat ini kan nggak perlu, bisa jadi nanti akan ada tim. Misalnya kan di sini ada Prof. Budianto misalnya, nanti langsung ini dikurangi saja karena ini tidak perlu misalnya, itu mungkin terjadi gitu ya. Terus kemudian ya ada konsultasi, ada KIBM Award, ada temu investor ini yang ada. Nah, di kegiatannya ada 3, ini secara keseluruhan, ada KIBM Perguruan Tinggi Akademik, KIBM Perguruan Tinggi Vokasi, kemudian KIBM Mahasiswa Disabilitas. Khusus kali ini kita hanya akan membahas mengenai KIBM Perguruan Tinggi Akademik saja. Ya, saya tidak banyak karena harapannya nanti akan terjadi diskusi dalam penyusunan ini. Apa saja yang harus dikerjakan nanti? Karena di akademik ini adalah tujuannya, jadi ada meningkatkan inovasi, bisnisnya berkembang, akan dapat nilai tambah dengan ketemu investor, kemudian ada pengakuan yang memang nanti bisa didaftarkan. Kemudian ini luarannya, ya saya lewatin saja ya luarannya. Nanti slide-nya kita share saja, kemudian dari teman-teman bisa baca. Kemudian, nah ini penting nih, pengusulnya adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi akademik, ya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini jumlah kelompoknya 3-5 mahasiswa. Kemudian mahasiswanya hanya boleh di perguruan tinggi yang sama. Jadi tidak kolaborasi antar perguruan tinggi, tapi diharapkan ada kolaborasi antar jurusan atau program studi. Kemudian, nah ini yang agak ekstrim nih, bahwa mahasiswa itu hanya boleh mengusulkan, hanya boleh ada di satu proposal. Jadi tidak boleh gabung untuk bisnis yang lain. Jadi misalnya ada nih si Mas Anwar Setia Anugrah misalnya. Mas Anwar ini sudah ikut nih masuk di sini sebagai ketua dalam usulan pengembangan bisnisnya. Terus tiba-tiba Mas Anwar ikut lagi sebagai anggota di proposal yang lain. Nah itu nggak boleh. Jadi nanti sistemnya sudah ngeblok begitu. Nama Mas Anwar sudah nggak muncul lagi pada saat untuk usulan proposal yang kedua. Gitu ya. Kemudian di sini ini yang penting juga, karena di sini lomba gitu ya, yang dilombakan adalah bisnisnya, berarti Anda memang harus sudah berjalan. Ya, berarti buatlah bukti sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, yang tujuannya apa? Memastikan para reviewer nanti agar bisa menangkap, oh iya memang bisnisnya sudah berjalan. Nah gitu, begitu adik-adik mahasiswa. Kemudian saya lanjutkan di sini. Nah, ini perlu adik-adik ketahui apa sih yang menjadi poin penting dalam penilaian. Ya, poin penting dalam penilaiannya yang pertama adalah masalah, solusi, dan produk atau jasa yang ditawarkan. Masih ingat nggak tadi Mbak Atalia menceritakan bagaimana bisnisnya mulai? Melihat ada masalah di pasar. Kemudian Mbak Atalia memberikan solusi. Kemudian menentukan produknya seperti apa. Nah, keterkaitan ini yang kita lihat bahwa produk yang kita buat ini nggak terus tiba-tiba kita buat. Tapi ada sesuatu yang memang kita yang dibuat berdasarkan masalah dan itu diminta oleh pelanggan. Jangan sampai gitu ya. Tadi Bapak Atalia sempat saya lihat, jangan sampai kita membuat produk tapi nggak ada yang suka, nggak ada yang mau. Produknya bagus, sayangannya menurut kita, karena di pasar nggak ada yang menginginkan. Itu jangan terjadi. Nah, ini yang kita nilai. Kemudian sumber daya. Sumber daya ini yang kita lihat adalah bahan bakunya, kemudian alat bantunya. Bahan bakunya tersedia apa enggak, alat bantunya
tersedia apa enggak gitu ya. Terus kemudian timnya lengkap apa enggak, yang kayak gitu-gitu. Nanti kita lihat bener apa enggak nih. Jangan-jangan bahan bakunya susah banget dicari gitu ya. Terus gimana gitu. Kemudian pesaing. Nah, harapannya tadi Mbak Atalia juga nih sudah disinggung. Harapannya teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini sudah ngecek, sudah mengetahui siapa pesaingnya, siapa yang mempunyai produk yang sejenis, apa keunggulannya. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih di proposalnya, si adik-adik mahasiswa ini pada saat menjelaskan pesaingnya, dia ngerti nggak pesaingnya, dipelajari nggak pesaingnya. Kalau nggak dipelajari, kalau sampai nggak ngerti keunggulan pesaing, wah ini berarti ya masih berapa apa namanya, mahasiswanya masih belajar, masih cari-cari, belum ketemu. Ya nilainya akan kecil. Kemudian target pelanggan. Jadi adik-adik juga harus bisa segmentasi pelanggannya siapa. Harus clear segmentasinya. Ketersediaan pasarnya seperti apa. Jadi walaupun sudah ada pesaing, tapi bagaimana ketersediaan pasarnya? Ada enggak? Gitu ya. Nah, baru nanti kita tanya strategi pemasarannya dan akuisisi pelanggan itu seperti apa. Maksudnya akuisisi pelanggan itu gini, teman-teman. Jadi di pasar sudah yang dilakukan, misalnya yang dilakukan Mbak Atalia, di pasar sudah ada yang menyiapkan ayam gitu ya. Tapi bahkan orang-orang sudah beli. Bagaimana pelanggan-pelanggan itu bisa berpindah membeli ke tempatnya Mbak Atalia. Nah itu, bagaimana strategi akuisisi pelanggan itu Anda harus jelaskan di proposal nanti. Saya akan jelaskan nanti isinya proposal, tapi ini yang kita lihat, yang kita nilai dulu. Kemudian baru bisnis model, adik-adik semua, Anda harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus tahu bisnis kanvas model. Jadi dipersyaratkan, ini harus buat bisnis kanvas model. Kemudian nanti diminta juga milestone-nya seperti apa. Nah, yang nomor 7 adalah rencana pengembangan. Maksudnya apa nih rencana pengembangan? Jadi adik-adik, ini dalam 3 bulan atau 4 bulan ke depan, apa sih yang ingin Anda kembangkan? Gitu. Kemudian dalam 1 tahun ke depan, apa sih yang ingin Anda kembangkan? Nah itu yang kita lihat, ini masuk akal nggak nih yang dikembangkan? Benar nggak yang dikembangkan? Nah, kita lihat, nanti kita akan nilai, oh benar itu yang akan dikembangkan. Kemudian nomor 8, yaitu ada laporan keuangan dan proyeksi keuangan, itu kita nilai. Laporan keuangannya, nah biasanya mahasiswa kalau membuat hanya transaksi keuangan. Nah harapannya, ini yang kita nilai itu sampai ketahuan dia rugi atau laba. Jadi harus sampai ada neraca rugi labanya di situ. Kemudian buatlah proyeksi keuangannya. Oke adik-adik, jadi ini yang kita akan nilai untuk nanti pada saat ajang kompetisi KIBM di bidang akademik. Bagaimana untuk bidang yang lain? Beda. Jadi, bagi yang ingin tahu program di vokasi, ingin tahu program yang disabilitas, besok yang vokasi, kemudian lusa adalah program untuk disabilitas. Akan dijelaskan sama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Oke, adik-adik, saya akan coba lanjut. Nah, ini isinya proposalnya, adik-adik. Ya. Adik-adik diminta membuat ringkasan, ya nanti, kemudian ada masalah solusi produk dan jasa sama seperti tadi yang dinilai. Sumber dayanya apa, pesaingnya ini diurutkan ya, 1 2 3 4 dan seterusnya, ada lampiran-lampiran. Oke, saya jelaskan satu persatu ya, Adik-adik ya. Nah, pertama di sini dalam bisnis ini tidak diatur secara detail. Ya, saya tahu Anda berbisnis, Anda punya bisnis, kreativitasnya Anda sangat tinggi, jauh ya di atas saya atau jauh di atas teman-teman. Jadi pastikan nanti buat cover yang bagus gitu ya. Di halaman depannya ya kita tidak buat standar. Jadi tidak standar ada logo paling atas dan sebagainya, boleh. Silahkan Anda buat sebagus mungkin. Ini nanti digabungkan jadi satu dokumen saja. Ini dokumennya diupload. Ringkasan, kemudian Anda diminta membuat ringkasan dari bisnis Anda. Ringkasan itu nggak usah panjang-panjang, adik-adik ya, buatnya nanti. Yaitu ada masalah apa di pasar, kemudian apa solusi yang Anda tawarkan, produk atau jasa apa yang timbul dari solusi yang Anda tawarkan tadi. Cuma jelasin itu saja, kemudian siapa yang jadi target
pelanggan, serta ceritakan ringkas bisnis model Anda. Ya, cukup sedikit aja, seperempat halaman cukup, paling banyak setengah halaman pas ngomongin ringkasan. Di sini juga kita tidak patok harus 250 kata, enggak. Ya, kita tidak patok. Jadi silahkan buat sebagus mungkin agar kami atau tim juri nanti pada saat melihat ini, pas bahasa ringkasan sudah tangkap, oh ini yang akan dibuat. Baru dia akan tertarik untuk baca lebih dalam. Begitu kira-kira. Kemudian, nah di sini. Yang pertama adalah masalah, solusi, kemudian dan produk atau jasa. Ini nomor 1. Jadi tadi ya, yang pertama ada cover-nya, kemudian ada ringkasannya, baru nomor 1 ini. Ungkap masalah apa saja yang ditemukan di pasar, dan solusi apa yang Anda tawarkan, sehingga bisa menyelesaikan masalah di pasar. Serta produk atau jasa yang seperti apa, dan jelaskan keunggulan produk atau jasa Anda dibanding produk dari kompetitor yang sudah ada. Oke, yang pertama yang kita minta dituliskan adalah punya Anda. Ada masalah apa? Tuliskan, ya, dijelaskan di sini. Kalau memang ada data statistik yang bisa ditampilkan, tampilkan. Tapi nggak usah panjang-panjang, ya, adik-adik semua ya. Jadi ungkap, ada masalah apa yang terjadi di pasar. Kemudian yang 1.2 adalah solusinya. Nah, dari masalah itu, Anda ada solusi apa yang sudah Anda buat ini sekarang, yang sudah Anda buat, yang sudah jalankan. Apa sih solusinya? Oke. Kalau tadi, misalnya Mbak Atalia sudah buat tuh, bagaimana solusinya? Bisa distribusi ayam yang bisa langsung ke rumahan, misalnya. Kemudian baru menjelaskan produk atau jasa Anda. Ya. Produk atau jasa Anda apa? Produknya, ya, dijelaskan produk itu apa, kemudian ada keunggulan masing-masing produk dijelaskan. Jadi kenapa ini dipisah? Jadi agar kami nanti atau tim juri atau tim review itu gampang bacanya. Jadi bacanya tidak bolak-balik ke atas gitu ya. Oke, langsung di situ. Oh, ini masalahnya ini, solusinya ini, produknya ini, keunggulannya ini. Kenapa ini ditanyakan? Jadi banyak teman-teman mahasiswa itu kadang nggak melihat itu permasalahan di pasar, tiba-tiba membuat aja. Nah, kalau tiba-tiba membuat saja, kondisinya apa? Kondisinya nanti akan terjadi produk yang tidak diinginkan oleh pasar, produk yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Akhirnya apa? Nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, bagaimana? Ya tutup bisnisnya. Oke, begitu ya, adik-adik semua. Ini yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua. Oke. Yang kedua, ada 3 hal yang ditanya pas ngomongin sumber daya. Anda diminta menjelaskan bahan baku apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana ketersediaan bahan baku tersebut. Nah, yang pertama ya, bahan bakunya. Anda jelaskan apa bahan bakunya, apa saja. Terus Anda ulas bagaimana ketersediaan bahan bakunya, banyak apa enggak, dapatnya dari mana. Ya. Kalau sudah, baru Anda jelaskan alat bantu. Alat bantu ini bisa alat produksi, apa saja ya, penting alat bantu yang untuk membuat, untuk memasarkan, untuk apapun itu, kalau memang ada alat bantu yang dijelaskan saja di situ. Kemudian ada tim bisnis. Tim bisnis ini adalah Anda dalam satu tim tadi, siapa saja Anda, dan Anda itu punya keahlian apa. Ya, jangan-jangan nanti yang ikut dalam proposal ini adalah mahasiswa yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi cuma kenal gitu ya, main diambil saja, misalnya ada nama Mbak Dewi Karisma begitu. Oke, siapa nih? Ada Mas Dimas misalnya. Mas Dimas tiba-tiba ngomongin Mbak Dewi, Dewi kamu langsung ikut aja, minta namanya, minta CV-nya aja langsung kirim. Nah, kita berharap tidak terjadi seperti itu, karena ini ngomongin bisnis, harapannya adalah memang itu tim Anda. Makanya tim bisnis kami tanya. Kalau ada yang nanya, Pak, ini bahan baku, alat bantu, tim bisnis kenapa harus ditanya? Kami harus memastikan kalau memang bisnisnya sudah berjalan. Kalau misalnya Anda ngecek alat bantu aja masih bingung, bahan bakunya juga apa ya, ini beli di mana ya, kalau semua masih ngarang akan ketahuan oleh tim
review. Oke ya, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya, yang nomor 3 adalah ngungkap pesaing ya, dan keunggulan dari pesaing. Siapa pesaing Anda yang menyediakan produk atau jasa sejenis yang Anda punya sekarang? Siapa pesaingnya? Nah, dari situ Anda juga harus menjelaskan apa keunggulan produk atau jasa dari pesaing tersebut. Jelaskan saja. Ya, ini juga nggak usah panjang-panjang. Apa yang menjadi keunggulan pesaing? Apa yang bisa menjadi keunggulan jasanya pesaing? Dituliskan di situ. Kalau Anda sampai nggak bisa menuliskan ini, berarti ada masalah dengan Anda. Bisa jadi Anda memang belum mulai bisnisnya, tapi pada saat bisnis sudah mulai, pasti ini ada. Oke, kemudian lanjut, yang keempat adalah target pelanggan dan ketersediaan pasar. Tadi ya sama yang di pertanyaan yang di penilaian tadi ya. Siapa pelanggan Anda yang akan menjadi target yang akan Anda kejar untuk mau membeli produk Anda atau mau menggunakan jasa Anda? Siapa harus spesifik. Saya sering baca mahasiswa nulis targetnya adalah semua orang berusia 20 sampai 50 tahun. Kemudian yang kedua dituliskan juga kalau jenis kelaminnya pria dan wanita. Kemudian dituliskan juga agamanya semua agama. Kalau itu ya bukan target spesifik. Kalau misalnya pria dan wanita semua ya nggak usah ditulis menjadi target. Kan kita kelaminnya cuma ada 2, pria sama wanita. Jadi nggak perlu seperti itu. Nah, benar-benar spesifikkan siapa target Anda agar tim review tadi melihat bahwa, oh ini loh targetnya si dia yang ingin capai. Jelas banget. Kalau tadi dicontohkan oleh Mbak Atalia, jelas banget siapa targetnya. Kemudian ketersediaan pasar. Kita ini bisa masuk nggak sih ke pasar di mana saja? Pasar mana saja? Pasar ini bukan terus artinya pasar ya. Maksudnya kita bisa buka ini di wilayah mana, di lingkungan mana. Masih mungkin nggak di sana. Gitu ya. Anda coba ceritakan suatu area gitu ya yang menggambarkan bahwa itu loh yang menjadi target dari pasar Anda gitu ya, bahwa memang masih menerima untuk produk Anda. Kemudian yang kelima adalah strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Nah, ini menjadi penting. Ya, ini menjadi penting. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Anda misalnya memang menggunakan teori, tuliskan teorinya, tapi yang kita tangkap bukan teorinya, tapi apa yang Anda lakukan pada saat melakukan pemasaran yang sudah ada. Ya, pemasaran yang kemarin dilakukan seperti apa? Nah, di sini Anda juga boleh menuliskan pengembangannya, tapi kami, nanti tim juri harus tahu, tim review harus tahu, kemarin seperti apa yang dilakukan, terus apa pengembangannya, silahkan aja, walaupun nanti akan ada kolom pengembangan sendiri. Kemudian akuisisi pelanggan, maksudnya tadi sempat saya singgung, jadi di pasar itu kan banyak orang, ya di target kita itu banyak orang, tapi bagaimana kita bisa memastikan orang-orang yang sudah menggunakan produk lain, kemudian berbalik menggunakan produk kita. Apa strateginya? Oke ya. Nah, ini banyak sebenarnya ditemukan cara-caranya. Nah, kami ingin memastikan Anda sudah melakukan ini enggak. Jangan-jangan ini enggak dilakukan. Gitu ya. Ini strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Next adalah bisnis model. Jelas-jelas yang kita minta adalah bisnis model kanvas. Jadi nanti Anda diminta membuat kanvas model, tempelkan di sini. Kalau ingin tambah dijelaskan di bawahnya, silahkan dideskripsikan. Ya, untuk lebih mudah dalam memahami. Walaupun kalau saya lebih suka membaca kanvas model langsung ketahuan. Gitu ya. Kemudian Anda diminta untuk membuat milestone. Ya, milestone-nya mau berapa kali, silahkan. Tidak kita patok harus 1 tahun per 3 bulan, enggak, tapi silahkan Anda buat, gitu ya, berdasarkan bisnisnya Anda. Kemudian strategi pencapaian milestone itu seperti apa? Anda harus bisa menjelaskan ini. Kalau Anda nggak bisa menjelaskan ini, berarti ada masalah dengan bisnis Anda. Bisa jadi memang bisnisnya nggak dipikirin dengan benar. Kemudian lanjut, nah, ini adalah rencana
pengembangan. Rencana pengembangan bisnis yang kita minta, kita pengen tahu 3 bulan ke depan mau seperti apa sih bisnisnya Anda. Jelaskan secara detail. Oh, dari sisi, misalnya Anda menjelaskannya dari sisi marketing mau begini Pak, dari sisi produknya mau, silakan aja dijelaskan, dikemas sedemikian rupa, agar kita tahu, oh 3 bulan ke depan akan ini yang kita lakukan. Dan jangan kaget nanti kalau misalnya di Monef, itu yang ditanya yang seputar yang ada di sini. Kemarin kan pengen mengembangkan ini, gitu ya, mana? Kemudian yang yang 72, ini adalah rencana pengembangan bisnis untuk 1 tahun. Jadi kalau tadi 3 bulan rinci atau detail, kemudian bikin lagi untuk 1 tahun. Berarti tidak perlu detail seperti yang 3 bulan. Ya, kita pengen tahu 1 tahun nanti ke depan akan seperti apa. Siapa tahu nanti di tahun depan akan ketemu lagi di program yang lain, gitu ya, untuk pengembangan bisnisnya, karena masih banyak program-program yang bisa untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian, nah, ini yang ke-8 ini kami pengen menangkap begitu ya, menangkap kondisi keuangan Anda saat ini seperti apa. Anda diminta membuat laporan keuangan, gitu ya. Sudah berjalan berapa lama dibuatlah laporan keuangannya. Tapi kalau udah sampai bisnisnya sudah sampai 4 tahun gitu ya, kayaknya nggak mungkin juga mahasiswa ya. Kalau bisnisnya misalnya baru 2 tahun, bikin laporan 1 tahun terakhir boleh. Laporan keuangan yang kita inginkan, tapi harus sampai neraca rugi laba. Ada diminta membuat proyeksi keuangan. Untuk laporan keuangan dan proyeksi keuangan, kita tidak atur maksudnya formatnya, kita tidak buatkan formatnya, kita lepas saja. Ya, pasti Anda sudah belajar mengenai ini. Kemudian yang 83-nya adalah kebutuhan dana pengembangan. Jadi nanti silahkan Anda mengusulkan pengembangannya apa, ada butuh anggaran berapa. Tentunya anggaran maksimalnya hanya 15 juta. Nah, di sini ada formatnya. Nanti panduannya jika sudah launching akan kelihatan tuh formatnya. Oh, ini. Pastikan ngikutin panduan. Kemudian yang terakhir nih, slide yang terakhir saya, ini adalah lampiran-lampiran yang Anda harus kumpulkan juga, nanti di-upload jadi satu, jadi lampiran 1, 2, 3 ini nanti di-upload, jadi satu dokumen, gitu langsung di-upload, jadi satu, adalah foto dokumentasi. Dokumentasinya, produknya Anda seperti apa, pada saat produksi seperti apa, misalnya ada pemasaran seperti apa, lokasinya seperti apa, kita akan lihat. Pastikan foto-foto ini yang bagus, dan pastikan Anda ada di sana. Gitu ya, kalau memang Anda menjalankan bisnisnya. Kalau sudah punya gerai, foto gerainya. Kalau tempatnya ada di gudang, Pak, ada di kamar, di kosan, Pak, ya difoto lah tempatnya kalau untuk gudang, kira-kira begitu. Untuk meyakinkan kita bahwa memang bisnisnya benar sudah berjalan. Kemudian yang kedua adalah organisasi, ini CV tim, CV dosen pembimbing, ini ada formatnya. Jadi nanti Anda sebagai ketua ada formatnya, mana CV-nya seperti apa. Nanti diikuti saja di panduan ya. Kemudian dosen pendamping juga ada formatnya, nanti silahkan diikuti. Jadi kalau dosen pendamping nanti perlu disampaikan dosen pendamping, ini loh formatnya, kira-kira seperti itu. Baru yang terakhir adalah surat pengesahan. Ini perlu, jadi perguruan tinggi harus mengetahui, nanti perlu ditandatangani oleh Anda dan pimpinan di bidang kemahasiswaan. Kira-kira itu format dalam penyusunan proposal. Jadi kalau dulu 2 minggu yang lalu pada saat ngomongin proposal dijelaskan gitu ya, seperti apa. Kalau saya ini langsung ke teknis dalam proposal isinya